Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Oke, Kang Idat sebelumnya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman semua yang masih mendukung dan masih menonton channel Kang Idat. Ya, semoga amal ibadah atau kebaikan teman-teman mendapat limpahan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan khusus membicarakan kembali lagi sejarah tentang penyebaran ajaran agama Islam di tanah Jawa. Seperti kita tahu bahwa penyebaran agama Islam di tanah Jawa dari barat sampai ke ujung itu dikenal dengan tokoh para wali 9 atau bahasa Jawanya itu wali sana, atau ada lagi yang wali songo, tapi yang sebenarnya dari catatan babat itu wali sana. Dan kurun waktu ke-9 wali itu tidak bersama, jadi berperiodik, namun mempunyai ikatan khusus seperti halnya guru dan murid, bapak, ayah, dan anak, kemudian saudara gitu kan. Salah satunya mungkin Sunan Kalijaga dengan Sunan Muria, itu kan antara ayah dan anak. Kemudian ada lagi antara guru dengan murid dari Sunan Bonang sampai ke Sunan Kalijaga, gitu kan. Oke, sebenarnya yang mempelopori awal penyebaran agama Islam di tanah Jawa, salah satu tokohnya adalah Maulana Malik Ibrahim yang sering disebut juga Sunan Gresik. Jadi pelopor pertama penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau mendapatkan inspirasi ataupun berita bahwa ada suatu negeri di Nusantara, terutama Pulau Jawa itu, terutama di Nusantara ya, Nusantara tidak sampai ataupun istilahnya tidak terfokus pada Pulau Jawa, tapi beliau mendaratnya di Pulau Jawa. Jadi penyebaran ataupun awal mula Maulana Malik Ibrahim menyebarkan ajaran agama Islam adalah pada tahun 801 Hijriah, dan beliau dulu menimba ilmu. Ada catatan lain mengatakan bahwa beliau itu mesantren ya, atau bergurunya di Mesir, dan inspirasinya yang menjadikan beliau ke Nusantara adalah ini, Rihlah Ibnu Batutah. Jadi Ibnu Batutah adalah traveler ataupun menjelajah negeri-negeri di dunia itu dari kalangan muslim itu yang pertama. Jadi Ibnu Batutah berasli kebangsaan Maroko. Beliau lahir di sana, kemudian berguru kepada ulama-ulama sekitar, dan perlu diketahui bahwa Ibnu Batutah adalah seorang tasawuf, penganut tasawuf dan sufi. Beberapa tarekat beliau pegang dan lama bermukim di Mesir. Jadi periodik beliau pertama keluar dari negerinya itu tahun 725 Hijriah, sehingga ada rentan waktu antara pertama keluar negeri sampai kepada penyusunan. Jadi penyusun rihlah ini sebenarnya bukan beliau sendiri yang mencatat, tapi beliau menceritakan dan dicatat oleh salah satu muridnya, dan tersebarlah ke seluruh negeri bahwa catatan kunjungan dari Ibnu Batutah, sampai pada Maulana Malik Ibrahim telah membaca catatan tersebut pada bab
kunjungan Ibnu Battuta ke negeri Samudra Pasai yang ada di wilayah Provinsi Aceh saat ini. Membaca catatan itu, beliau sangat tertarik dengan penjelasan-penjelasan dari Ibnu Battuta, dan pada akhirnya sampailah ke negeri Nusantara ini, terus berlanjut sampai ke Pulau Jawa. Kemudian juga pada awalnya beliau tidak langsung mendirikan masjid ataupun pesantren, tapi pada waktu itu rakyat di Pulau Jawa, terutama wilayah Kerajaan Majapahit, sedang dilanda bencana kelaparan karena perang saudara di internal keturunan dari Majapahit. Kemudian karena rakyat sengsara, maka Maulana Malik Ibrahim memberikan bantuan, atau istilahnya memberikan ilmu yang beliau pelajari waktu di Mesir. Jadi memetakan sawah, membangun petak sawah, kemudian menanam padi, dan pada akhirnya bencana kelaparan itu bisa diatasi. Dan dari Kerajaan Majapahit sendiri memberikan gelar khusus dan mengangkat beliau sebagai penasehat dan memberikan tanah wilayah untuk dibangun istilahnya padepokan. Dari situlah menyebar, dan para wali waktu itu, terutama Maulana Malik Ibrahim, tidak ada paksaan untuk seseorang itu menganut agama Islam, dan cara penyebarannya sangat santun, tidak bertentangan dengan budaya setempat. Buktikan juga Sunan Kalijaga dalam menyebarkan ajaran Islam itu disisipkan pada pertunjukan wayang kulit. Di beliau pencetus pertama ya Sunan Kalijaga tersebut, karena sebelumnya ada wayang beber yang si wayang tersebut diciptakan per adegan, bukan sesuai dengan karakter, maka diciptakanlah oleh Sunan Kalijaga per karakter, seperti hanya untuk menak-menak ataupun tokoh-tokohnya untuk ningrat. Misalkan para dewa itu kan punya hidung lancip dan lebih menunduk ke bawah sebagai sifat dari priai, harus istilahnya tahu diri dan melihat pada rakyatnya, begitu ya. Sedikit dari karakter-karakter yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Sebelumnya ada harus membersihkan diri, tapi tidak secara langsung bahwa itu berwudu, jadi harus basuh kaki, basuh ini, baru bisa melihat penunjukan secara terbuka eksklusif. Waktu itu sebelum Sunan Kalijaga, pertunjukan wayang itu eksklusif, hanya orang-orang khusus yang bisa melihat. Nah, kembali lagi pada Maulana Malik Ibrahim, penyebarannya tidak dipaksakan, sesuai dengan kultur budaya dan masyarakat sendiri memeluk agama atau datang kepada Maulana Malik Ibrahim itu secara sukarela. Dan perlu diketahui, mohon maaf bagi rekan-rekan yang non-muslim, terutama Hindu, pun masih ada keturunan dari Majapahit. Jadi seperti ini, kenapa masyarakat sangat mudah menerima ajaran Islam? Salah satunya waktu itu kan banyak sekali juga candi-candi yang tersebar di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan beban pembangunan candi tersebut diperuntukkan untuk masyarakat sekitar. Jadi jika candi itu akan dibangun misalkan di Mojokerto, maka masyarakat sekitar wajib bekerja untuk pembangunan candi tersebut. Di kesempatan untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah itu kan sulit. Beban itulah merasa terbebani, maka masyarakat itu lebih terbuka pada ajaran Islam karena tidak mengenal kasta, tidak mengenal wajib kerja ataupun istilahnya hukuman kerja, itu kan. Kalau di Islam itu semuanya sama dalam posisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah salah satu ya penyebab kenapa Islam lebih terbuka
Nah, jadi salah besar kalau ada cerita bahwa Islam itu disebarkan dengan cara kekerasan ataupun dengan cara paksaan. Nah, buktinya itu kan kita lihat sekarang bahwa Islam masih menerima budaya yang tentunya tidak bertentangan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ulama-ulama dahulu menyebarkan sampai ke pelosok, sampai ke gunung, sampai ke desa-desa, menyebar secara menyeluruh, dan penyebarannya itu menarik masyarakat untuk menerima dengan pertunjukan, dengan kultur budaya setempat yang tidak bertentangan dan tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada beban kerja ataupun pajak-pajak yang istilahnya justru membebani rakyat. Kita ambil contoh di Jawa bagian barat atau lebih banyaknya orang-orang Sunda ya. Penyebaran agama Islam itu ada satu cerita ya di dalam itu, bahwa konon katanya Prabu Siliwangi dan terakhir Prabu Siliwangi ya, yang bergelar Sri Baduga Maharaja, kan ada salah satu istrinya yang Subanglarang yang Islam, dan anak-anaknya Raden Kian Santang itu memaksa ayahnya untuk masuk Islam. Konon katanya waktu itu Kanjeng Prabu Siliwangi belum beragama Islam, dikejar-kejar sampai ke Sancang, wilayah Garut, Leuweung Sancang atau hutan Sancang, dan Ngahyang ataupun menghilang di sana. Itu menurut Kang Ida cerita yang sengaja dibuat atau dipalsukan, karena tidak mungkin seorang anak kurang ajar ataupun tidak beradab kepada ayahandanya memaksakan satu kehendak atau memaksakan satu ajaran kepada ayahandanya sendiri, itu kan. Jadi kalaupun misalkan ada cerita itu benar, maka ajaran agama Islam tidak akan cepat menyebar, karena rakyat Pulau Jawa, terutama masyarakat Nusantara ini sangat taat ataupun mematuhi aturan adab akhlak ya. Jadi kalaupun cerita tersebut, maka sangat yakin, wah, masyarakat akan beranggapan kurang ajar sekali seorang anak seperti itu kepada ayahandanya, apalagi ayahandanya adalah seorang raja. Memaksakan satu kehendak, dikejar-kejar, itu sangat tidak mungkin. Jadi mungkin itu cerita simbol ataupun yang sengaja dipalsukan untuk memecah belah antara budaya dan agama. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa Kang Ida sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat mencerahkan teman-teman hal sejarah penyebaran agama Islam oleh tadi Maulana Malik Ibrahim sebagai pelopor pertama penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.